Ini spektrumnya cukup luas, tergantung gangguannya. Tapi marah-marahnya jadi sering, bekerja ataupun belajar nggak bisa. Dan di level yang paling berbahaya adalah muncul resiko atau keinginan melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Oh, sampai segitunya, Dok? Oke, balik lagi di Talks. Kali ini kita akan bahas yang agak sedikit unik dan berbeda. Ini terkait dengan mental health yang belakangan ini juga banyak disoroti, begitu. Dan ini kembali lagi dengan Dr. Hafiz. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mas Imron, apa kabar? Baik, Dok. Alhamdulillah. Akhirnya ya, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini, ke studio. Tapi ini kita agak sedikit unik. Kita nggak terlalu bahas tentang teknologi, Dok. Oke. Karena bahasnya ini tentang mental health. Jadi pas begitu kemarin kita posting di TikTok, di IG, itu banyak yang nanya, Dok. Oke. Terutama Americano ya kemarin. Betul, ramai ya yang Americano ya. Dok. Itu kalau nggak salah sekarang 1,8 juta yang udah nge-view. Terus saya post juga tentang mental health yang dokter waktu itu spill. Itu banyak yang DM saya. Anak saya begini nih, udah mulai kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu. Wah, ini lebih baik kayaknya kita bahas begitu. Dokter, terkait dengan fenomena belakangan ini yang baru-baru muncul begitu, case-case banyak yang di Lebak Bulus. Dekat rumah saya tuh, Mas. Dekat rumah dokter. Ini langsung nih, Dok. Jadi di Lebak Bulus, terus ada beberapa juga yang kasus-kasus yang bunuh diri, Dok ya. Saya nggak tahu juga nih Gen Z, kita spesifik ke Gen Z, ini apakah fenomena ini akan terjadi di 2025 lagi dan cara upayanya akan seperti apa begitu, Dok. Dan yang terakhir juga kasus yang bos toko roti anaknya gitu yang sempat viral juga, Dok, begitu kan. Betul. Nah, ini sampai dengan segitunya gitu kan. Tantrum ya kalau kata anak. Tantrum, betul, Dok. Ini apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dokter melihatnya gitu? Oke. Ini kan lanjutan dari podcast kita yang terakhir ya, Mas Imron. Karena di situ kita bahas tentang kesehatan mental, tapi memang nggak terlalu dalam gitu. Nah, dari podcast terakhir sampai sekarang banyak kejadian yang beberapa kejadiannya mungkin tidak pernah kita bayangkan. Salah satunya kasus Lebak Bulus. Dan tentu sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi. Tidak hanya ke korban atau keluarga, tapi juga ke pelaku. Karena usianya masih muda. Kemudian juga kalau kita dengar performance-nya di sekolah juga bagus. 14 tahun ya, Dok ya? 14 tahun. Dan tidak pernah ada riwayat berkelahi atau melakukan bullying ke orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi sangat disayangkan ini bisa terjadi. Ketika kita bicara masalah kesehatan mental, tentu kita harus tahu dulu berapa banyak sih orang yang punya resiko masalah kesehatan mental. Nah, di kantor di Naluri setiap tahun kita melakukan survei, Mas. Jadi kita bikin survei di bulan Oktober, itu pas ada World Mental Health Day. Jadi kita sebut WMHD campaign. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa melihat profil kesehatan mental. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lain di Asia Tenggara. Jadi biasanya kita dari 2021 hanya 4 negara, tapi mulai tahun 2024 kita tambahkan 2 negara. Jadi sekarang total ada 6, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong. Jadi ada 6 negara. Nah, yang unik adalah hasil dari 6 negara ini kurang lebih mirip-mirip. Itu yang unik. Yang mengkhawatirkan adalah angkanya masih cukup tinggi. Di Indonesia tahun ini, itu resiko kesehatan mental sekitar 50-an%. 50-an%? Betul. Jadi orang yang mengerjakan survei dan hasil surveinya berisiko kesehatan mental, terutama risiko tinggi, itu lebih dari 50%. Jadi 1 dari 2 orang di Indonesia memiliki risiko tinggi terkait dengan masalah kesehatan mental. Wow, berarti cukup tinggi juga, Dok. Dan tadi dokter bilang kasus yang di Lebak Bulus itu yang saya dengar baca berita, dia mendengar bisikan-bisikan, Dok. Begitu kan? Dengar bisikan-bisikan. Nah, ini kan nggak serta-merta dia langsung ada tindakan kekerasan tuh sampai ngebunuh kan, Dok? Pasti dia ada step by step-nya gitu. Apakah step by step ini yang nggak disadarkan atau tidak dirasakan oleh orang tuanya atau di keluarganya, atau dia sendiri justru nggak merasakan? Oke, kalau kita bicara spesifik kasus yang itu, Mas ya, dan mungkin ada beberapa kasus lain yang baru-baru ini juga muncul, yaitu kasus suicide, mengakhiri hidup.
Di beberapa mahasiswa dari beberapa kampus, mulai dari Bandung sampai Surabaya. Iya, betul. Ada satu karakteristik atau satu demografi yang sama, yaitu usia yang masuk dalam Gen Z. Generation Z ya. Iya. Jadi yang pertama harus kita sadari juga, jadi ada turunan dari research tadi, dari data tadi. Turunannya adalah Gen Z lebih beresiko memiliki masalah kesehatan mental. Lebih beresikonya berapa banyak? Oke. Di Indonesia kalau kita bagi, untuk Gen Z itu sekitar 60-an% yang beresiko. 60-an%? 60-an%. Gede juga. Jadi 3 dari 5. Jadi kalau kita di satu ruangan ada 5 orang, nah 3. Kalau Gen Z semua ya, 3 beresiko masalah kesehatan mental. Milenial itu 40-an% dan boomer 20-an%. Ini data internal naluri. Boomer masih ada dok ya? Sorry dok. Boomer masih lah, 20% yang beresiko ya. Yang beresiko. Jadi dari semua yang mengerjakan survei 20% kita temukan beresiko atau memiliki resiko tinggi masalah kesehatan mental. Nah, yang menarik adalah beberapa hari yang lalu kalau teman-teman search di Google itu ada statement dari bagian kesehatan jiwa Kemenkes. Nah, statement tadi memvalidasi data yang kita temukan dan sangat mirip, Mas. Mirip ya? Jadi Gen Z 60% yang memiliki resiko tinggi masalah kesehatan mental, milenial 40-an%, boomer 20%. Jadi konsisten. Nah, dari dua sumber tadi, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mengambil action. Yes, betul dong. Terutama di Gen Z, yang paling beresiko. Karena angkanya cukup jauh tadi, bedanya 20-an%. Dan ini tadi, balik lagi ketika kita sudah tahu bahwa Gen Z lebih beresiko, kita melihat gimana sih supaya kita bisa tahu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Betul. Kesehatan mental seringkali terlihat rancu dengan masalah kesehatan mental. Jadi kalau kita dengar, oh ada kesehatan mental nih, konotasinya selalu negatif, Mas. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di US pun muncul persepsi yang sama. Padahal kesehatan mental seperti kesehatan fisik menurut WHO adalah spektrum. Jadi orang bisa sehat secara mental dan tidak sehat secara mental. Dan dari sehat ke tidak sehat ada prosesnya. Sama kayak kita bicara kesehatan fisik. Dan selama proses ini ada tanda-tanda dan ada stages yang kita bisa amati sebenarnya. Kalau di kesehatan fisik, kadang kita bangun pagi, aduh badan pegel-pegel nih, rasanya kurang fit. Tapi kita tidak sakit. Bebas penyakit tapi tidak fit. Kesehatan mental harusnya bisa kita lihat dengan cara yang sama. Kadang kita pagi-pagi bangun, aduh, tim kesayangan malam habis kalah. Pagi-pagi bangun mau berangkat kerja, lemes gitu rasanya. Malas, atau ada bos yang kita nggak seberapa cocok, dan hari ini kebetulan bos itu ada di kantor terus seharian. Jadi berangkat udah ada kecemasan. Apakah ini masalah? Belum tentu, karena ini ada di spektrum. Dan itu kita harus pahami bersama. Nah, di naluri kita melihat ada 4 spektrum. Biasanya kita bagi 4 spektrum. Jadi apa aja, dok? Healthy, sehat. Nah, healthy ini kita mengacu pada kondisi mental well-being WHO. Jadi yang paling tinggi. Itu ada beberapa indikatornya. Dia bisa menghadapi tekanan sehari-hari. Kemudian dia bisa aware terhadap kemampuannya. Kemudian dia bisa bekerja atau belajar dengan baik. Dan bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi ada 4 tadi. Tapi kalau saya biasanya bicara paling gampang, contohnya ada hari-hari kita berangkat kerja penuh semangat. Wah, bangun pagi, mandi, nyanyi-nyanyi. Yang berangkat naik MRT, masuk MRT ngelihat matahari, kayaknya hari ini akan sangat indah. Jadi moodnya sangat positif. Dan kita bisa bekerja di titik optimal. Ketika ada stresor, tentu akan ada penyesuaian atau ada respon dari kesehatan mental kita. Nah, respon pertama adalah kita akan berada di kondisi coping. Health coping berarti ya? Healthy coping. Coping ini bertahan. Gitu. Contohnya, kalau kata orang sekarang lebih sensitif. Jadi yang biasanya kita tidak tersinggung dengan satu dan lain hal, tiba-tiba jadi tersinggung. Kita masih bisa bekerja, atau mungkin yang belajar masih bisa belajar, tapi tidak dengan optimal. Nah, itu contoh yang gampang kita lihat. Kalau coping ini semakin memberat, ada kondisi struggling. Memberat nih dalam arti dia terus-terusan dibully atau either stresornya yang semakin berat, atau durasinya semakin panjang, atau dia juga tidak melakukan apa-apa. Berarti dia nggak bisa kontrol, dok? Harusnya bisa dikontrol. Harusnya bisa dikontrol, Mas Imron. Jadi ada beberapa tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan di spektrum ini, sama seperti kesehatan fisik. Struggling udah mulai ada kemarahan. Jadi mulai marah tuh.
Tapi biasanya marah-marahnya juga masih bisa dikontrol, satu. Yang kedua masih ada triggernya. Jadi jelas marahnya kenapa. Itu kondisi struggling. Kerja masih bisa tapi udah mulai kesulitan. Jadi kalau yang tadi kerjanya masih biasa aja, cuman nggak optimal. Kalau ini udah mulai terjadi penurunan performance. Dan kondisi yang paling ujung, yang akhir, itu kondisi unwell atau unfit. Atau biasa kita bilang ada masalah atau ada gangguan kesehatan mental. Ini spektrumnya cukup luas, tergantung gangguannya. Tapi marah-marahnya jadi sering, bekerja ataupun belajar nggak bisa. Dan di level yang paling berbahaya adalah muncul resiko atau keinginan melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Oh, sampai segitunya, Dok? Sampai segitunya. Berarti ini maksudnya relate ke kasus tadi? Harusnya ada hubungannya. Jadi ini mereka udah sampai di ujung dari spektrum tadi. Yes, berarti kan spektrum tadi sebenarnya udah dilewatin sebenarnya kan? Harusnya sudah. Sayangnya di kebanyakan kasus kita tidak tahu ceritanya dengan jelas. Kayak yang di Lebak Bulus kan korbannya ada 3, ayah dan nenek sudah meninggal, ibu masih dirawat. Jadi kita belum bisa tahu apakah memang terlihat ada tanda-tanda untuk bisa sampai di ujung spektrum kesehatan mentalnya ini, Mas Imran. Oke.